Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konsep biaya dan perilaku biaya. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Cindy Maya Marsanda dengan NIM 2022120045. Ada Yusnia Nur Afifah dengan NIM 2022122046. Ada Citra Arum Indraswari dengan NIM 2022122048. Ada Vivin Dwi Umayyah dengan NIM 2022122049. Dan yang terakhir ada Siti Latul Rohmah dengan NIM 2022121054. Yang pertama adalah pengertian kos atau biaya. Kos atau biaya merupakan suatu pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan manfaat di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah klasifikasi biaya berdasarkan ketertelusuran yang terbagi menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang kedua adalah klasifikasi biaya berdasarkan perilaku yang terbagi menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Yang ketiga adalah klasifikasi biaya berdasarkan fungsi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Dan yang terakhir adalah klasifikasi biaya berdasarkan fungsi yang terbagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembebanan biaya. Yang pertama, objek biaya adalah unsur berupa apapun yang kepadanya biaya dibebankan. Yang kedua, metode pembebanan biaya adalah penentuan biaya yang dikonsumsi oleh biaya objek biaya. 3 metode pembebanan biaya yaitu penelusuran langsung, penelusuran pemicu, dan alokasi. Yang ketiga, akurasi pembebanan biaya. Akurasi adalah suatu konsep relatif pembebanan biaya yang masuk akal dan logis, bukan pembebanan biaya yang benar. Selanjutnya yaitu penentuan pemicu biaya, yaitu dibagi menjadi 4 tahapan penentuan biaya. Yang pertama yaitu analisis aktivitas, analisis biaya, inventarisasi pemicu biaya, dan penentuan pemicu biaya. Yang pertama, analisis aktivitas ada 3 tahapan yaitu wawancara karyawan, inventarisasi aktivitas, dan pengecekan ulang. Yang kedua, analisis biaya bertujuan untuk menentukan jumlah biaya yang dikonsumsi untuk setiap aktivitas. Yang ketiga, inventarisasi pemicu biaya dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab tinggi rendahnya konsumsi biaya. Yang keempat, penentuan pemicu biaya, yaitu adanya hubungan sebab akibat antara biaya dan aktivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Biaya barang dan jasa. Yang pertama, biaya barang. Pada dasarnya, ada 2 jenis produk perusahaan, yaitu produk berwujud dan produk tidak berwujud. Produk berwujud adalah barang yang diproduksi dengan mengonversi bahan melalui penggunaan tenaga kerja dan berbagai sumber daya lain, seperti peralatan, mesin, dan tanah. Sedangkan produk tidak berwujud adalah jasa yang diproduksi dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lain seperti perlengkapan dan peralatan. 2. Jasa. Produk barang dan jasa memiliki fitur yang berbeda, di antaranya A. Kewujudan, B. Daya tahan, C. Keterpisahan, D. Keterogenitas. 3. Biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Pengertian biaya produk tergantung pada tujuan material yang hendak dicapai. Hal ini sesuai dengan istilah biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Contohnya, manajemen tertarik untuk menganalisis setiap laba produk. Untuk mendukung tujuan ini, manajemen memerlukan informasi tentang semua pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan suatu produk. 4. Biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal. Salah satu tujuan utama sistem akuntansi manajemen adalah menentukan biaya produksi untuk pelaporan keuangan eksternal. Untuk tujuan perhitungan biaya produk, biaya harus diklasifikasikan berdasarkan fungsi.
yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur PT ABCD. Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Penjualan 30 juta, harga pokok penjualan, persediaan awal 3 juta, harga pokok produksi 20 juta ditambah barang tersedia terjual menjadi 23 juta. Persediaan akhir 1 juta dikurang menjadi 22 juta. Dikurang laba kotor menjadi 8 juta. Biaya operasi. Biaya pemasaran 3.500.000, biaya administrasi 2.500.000 ditambah menjadi 6 juta. Dikurang laba bersih sebelum pajak menjadi 2 juta. Laporan laba rugi perusahaan jasa PT DEF. Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Penjualan 26 juta, biaya jasa dijual, pekerjaan dalam proses awal 2.500.000, biaya jasa ditambahkan 1 juta, bahan langsung 7 juta, tenaga kerja langsung 2 juta, overhead 10 juta, total biaya ditambahkan 12.500.000, pekerjaan dalam proses akhir 500.000, laba kotor 12 juta, biaya operasi 14 juta, biaya pemasaran 5 juta, biaya administrasi 4 juta, total 9 juta, laba bersih sebelum pajak 5 juta. Biaya dalam pembuatan keputusan ada 4. 1. Biaya relevan dan pendapatan relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Pendapatan relevan adalah pendapatan masa depan yang berbeda antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. 2. Biaya diferensial dan pendapatan diferensial. Biaya diferensial dapat merupakan kenaikan biaya maupun penurunan biaya. Pendapatan diferensial dapat berupa kenaikan pendapatan maupun penurunan pendapatan. 3. Biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah manfaat yang dikorbankan saat satu alternatif keputusan dipilih dan mengabaikan alternatif lain. 4. Biaya terbenam. Biaya terbenam adalah biaya yang sudah terjadi dan keputusan masa depan tidak lagi dapat mengubah biaya tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi manajemen konvensional, yaitu sistem yang memfokuskan perhatian pada pengukuran output atribut berdasarkan volume produk. Sistem ini lebih menekankan pada penelusuran daripada alokasi biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami.